Shalom, nama saya Claudia Ruth Caroline Febriana. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, hari Jumat, tanggal 10 April 2020. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang gereja. Pendahuluan, setiap orang yang telah menjadi pengikut Kristus biasanya memiliki waktu dan tempat tertentu untuk berkumpul. Para pengikut Yesus Kristus disebut juga orang Kristen, bukan pada saat Yesus masih berada di dunia, tetapi beberapa saat setelah peristiwa Pentakosta, yaitu setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam bentuk lidah api yang menyala-nyala. Yesus Kristus sendiri adalah seorang beragama Yahudi sejak lahir, hingga mati dan bangkit. Murid-murid Yesus juga termasuk golongan yang beragama Yahudi. Dengan demikian, mereka hanya disebut sebagai pengikut Yesus saja. Namun terkadang, ada yang menyapa mereka sebagai pengikut jalan Tuhan. Jadi, walaupun pengikut Yesus memiliki waktu dan tempat pertemuan tertentu, tetapi pada masa-masa awal pasca peristiwa Pentakosta, mereka masih bergabung dengan ritual ibadah dan di tempat ibadah agama Yahudi. Barulah di kota Antioquia, para pengikut Yesus Kristus disebut orang Kristen. Sebutan Kristen dalam bahasa Yunani, Kristianos, adalah sebutan dari orang lain kepada para pengikut Yesus. Jadi, bukan pengikut Yesus yang menyebut dirinya sendiri atau kelompok mereka sebagai Kristen. Alasannya karena sebutan ini sebenarnya adalah sebuah sebutan hinaan atau ejekan terhadap orang-orang yang begitu setia pada ajaran Yesus. Ketika kekristenan menjadi sebuah agama yang terpisah dari agama Yahudi pada sekitar tahun 33, masa kekristenan mulai merumuskan bentuk dan ciri khasnya sendiri. Dalam hal waktu beribadah, kekristenan tidak lagi mengikut hari atau waktu peribadatan agama Yahudi, yaitu pada setiap hari Sabat atau hari ketujuh, yang jatuh pada hari Sabtu. Kekristenan memilih untuk beribadah pada setiap hari pertama dalam sepekan, karena Yesus Kristus bangkit pada hari pertama pada pekan atau minggu tersebut. Hari pertama ini kemudian disebut sebagai hari Minggu, yang berasal dari bahasa Portugis Domingo yang diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi Minggu. Kata Domingo berasal dari bahasa Latin Dies Dominicus, yang berarti Dia do Senhor atau Hari Tuhan kita. Selanjutnya, pengikut agama Kristen juga tidak lagi beribadah di tempat yang sama dengan tempat ibadah agama Yahudi. Mereka lebih memilih lokasi-lokasi tersembunyi karena para pengikut Yesus masih dikejar-kejar oleh penguasa kerajaan Romawi untuk dibunuh. Barulah sekitar tahun 313 Masehi, ketika Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milano, maka penduduk yang menganut agama Kristen mendapat kebebasan untuk beribadah, sehingga mereka tidak lagi bersembahyang di lokasi-lokasi tersembunyi. Agama Kristen kemudian ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 380 Masehi di masa pemerintahan Kaisar Theodosius Agung. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eklesia. Eklesia tidak berbicara tentang lokasi tempat beribadah, melainkan tentang orang-orang yang berkumpul, bersekutu dan berdoa karena iman mereka kepada Yesus. Kata eklesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai church, yang dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut gereja. Dengan demikian, kata eklesia atau jemaat atau church atau gereja di dalam Alkitab adalah kata-kata yang merujuk kepada orang-orang yang berkumpul, bukan kepada yang merujuk kepada lokasi atau nama tempat ibadah tertentu. Jadi, bila pada masa kini ada banyak orang yang memahami gereja itu sebagai gedung, itu adalah salah. Itu adalah pemahaman yang telah bergeser jauh dari pengertian mula-mula dari kata eklesia di dalam Alkitab. Contohnya begini, ada
nyanyian lagu sekolah minggu yang mengatakan gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi kata gereja berasal dari kata Portugis, yaitu igreja, oleh para misionaris Portugis. Lalu diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi kata gereja. Kata igreja artinya kumpulan pertemuan atau rapat. Ketika kita berbicara tentang gereja, kita sedang berbicara tentang peran atau fungsi dari gereja di dunia. Fungsi dari gereja itulah yang menjadi hakikat dari gereja. Peran utama gereja adalah menjadi perkumpulan orang-orang yang keluar dari kehidupan lama yang penuh dosa untuk kembali membawa terang yang menyelamatkan ke dunia yang masih berada di dalam kegelapan dosa. Rasul Paulus memberikan gambaran gereja sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi peran memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib adalah tugas pokok gereja. Tugas gereja untuk mewartakan kabar baik atau kabar keselamatan ke seluruh dunia harus dipahami secara utuh dan menyeluruh. Utuh artinya keselamatan itu harus meliputi keselamatan rohani dan jasmani, lahir dan batin, baik keselamatan pada masa mendatang maupun pada masa kini. Jadi gereja tidak hanya berbicara tentang keselamatan di sorga, tetapi juga keselamatan di bumi. Menyeluruh artinya keselamatan itu tidak menyangkut manusia secara individu, tetapi juga manusia secara komunal. Bukan hanya makhluk hidup hasil ciptaan Tuhan saja. Dalam menjalankan peran atau fungsi gereja tersebut, maka gereja merumuskan tugas panggilan gereja. Yang pertama yaitu koinonia, bersekutu. Yang kedua diakonia, melayani. Yang ketiga marturia, mengajar. Kata koinonia berasal dari bahasa Yunani yang artinya berkumpul, bersekutu, berteman. Situ Paul menjelaskan bahwa bersekutu yang dimaksud di sini adalah menghayati perdamaian keselamatan yang telah dianugerahkan Allah di dalam Yesus Kristus kepada setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Menghayati keselamatan diwujudkan dalam pujian penyembahan kepada Allah, sikap peduli dan mengasihi sesama umat yang percaya kepada Yesus, serta menjadi teladan atau inspirasi hidup bersama yang penuh kasih bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Contoh koinonia terdapat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di sini menceritakan bahwa jemaat mula-mula yang hidup bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi hidup mereka hanya bertekun pada pengajaran dan mereka bersekutu bersama-sama, berkumpul untuk melakukan peribadatan. Panggilan gereja yang kedua yaitu diakonia, berasal dari bahasa Yunani yang artinya pelayan, tindakan yang melayani, tugas sebagai pembantu. Orang yang melayani di meja rumah atau di rumah makan disebut diaken. Dari bahasa Yunani, diakonos. Istilah diaken kemudian menjadi nama untuk tugas atau jabatan yang digunakan di gereja, di samping jabatan pendeta dan penatua. Si Tompul menjelaskan bahwa pelayanan yang dimaksud di sini adalah tindakan dari orang atau orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk membuka diri, lalu merendahkan diri hingga memberikan diri demi kepentingan dan keselamatan dari orang lain. Oleh karena itu, gereja haruslah mampu menjadi gereja yang melayani. Sebagai contoh, di gereja saya ada yang berperan sebagai sintua, syamas, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya seperti singer, seperti pemain musik. Mereka itu disebut diaken atau melayani.
mereka melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan pelayanannya itu hanya pada Tuhan saja, bukan untuk manusia. Jadi di dalam Alkitab tertulis, engkau melayani bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Panggilan gereja yang terakhir adalah marturia. Kata marturia berasal dari kata Yunani yang artinya memberikan bukti, mencatat, menyaksikan apa yang dilihat atau saksi mata, dan memberikan kesaksian. Jadi seorang yang bersaksi adalah seorang yang melihat sendiri dan mengalami secara langsung apa yang hendak dia katakan atau saksikan tersebut. Seorang yang menjadi saksi adalah seorang yang harus siap dengan segala risiko, bahkan dia harus mati atas dasar kesaksian tersebut. Itulah yang terjadi pada para martir kita atau martus yang bersaksi bagi Kristus, sehingga berdirilah banyak sekali gereja-gereja di dunia ini. Darah martir adalah benih gereja. Kata Tertullianus, tokoh gereja pada abad kedua yang berasal dari Kartago, kisah martir dari gereja perdana yang amat terkenal adalah kisah Stefanus. Alkitab menceritakan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dia penuh dengan karunia dan kuasa dari Allah, sehingga dia mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Risikonya, dia ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi. Akhirnya dia dijatuhi vonis mati dengan cara dilemparin batu. Sebagai contoh, Universitas Kristen Indonesia tidak bisa lepas dari gereja. Dalam hal ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI secara khusus dalam meneruskan semangat gerakan keesaan gereja dan dalam usaha gereja untuk meningkatkan sumber daya manusia lewat pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, kita dapat menyaksikan betapa besar pengaruh dari kegerakan para mahasiswa, termasuk para pemuda-pemudi Kristen bagi kesatuan atau keesaan gereja di Indonesia dan di dunia. Tanpa jiwa-jiwa muda, bendera aliran atau denominasi gerejanya, maka upaya kita untuk dapat melihat semua gereja menjadi satu. Seperti doa Yesus di Getsemane, akan semakin jauh dari kenyataan. Kalau gereja-gereja belum menjadi satu, maka bagaimana dunia dapat percaya bahwa Allah lah yang telah mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Sekian dari materi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.